Aku duduk di sini. Siapa yang akan menyangka, aku Maria Santosa di meja ini, meja Carlos Nagara. Aku tidak lagi menyajikan minuman. Sekarang, gelas-gelas itu ada di hadapanku, berkilauan di bawah cahaya temaram ruangan ini yang lebih mirip benteng daripada rumah. Jemariku meluncur di atas kayu yang dipoles, merasakan setiap ketidaksempurnaan, setiap cerita yang tersembunyi di serat kayunya. Ini ironis, bukan? Gadis yang nyaris tak bisa memenuhi kebutuhan hidup, kini dikelilingi kemewahan, namun selalu dengan gema peluru di ingatan. Aku masih merasakan dinginnya baja di kulitku. Bau mesiu bercampur cendana dari parfumnya. Semua bermula di Jakarta, di kawasan Tanah Abang. Atau mungkin tidak, mungkin semua bermula jauh sebelumnya, pada hari Dimas, adikku, tersesat dalam jurang narkoba. Namun hidupku, seperti yang aku tahu, yang membawaku ke sini, dimulai pada suatu malam hujan lebat tanpa henti di ibu kota. Saat itu di Ristorante Il Cavallo Nero, sebuah restoran Italia mewah di kawasan Menteng. Hari Selasa selalu istimewa, tahu? Pukul 8 tepat, musik berhenti, dapur sunyi, bahkan staf, Johnny, sang kepala pelayan, menahan napas. Tidak ada yang berani menatap Carlos Nagara. Tidak ada, kecuali aku. Mereka menganggapku pelayan bunuh diri yang ingin menantang iblis. Mereka salah. Aku adalah korek api yang akan membakar kerajaannya, dan dari abunya membangun sesuatu yang sepenuhnya baru. Selasa itu, ruangan penuh dengan pengacara, politisi, beberapa turis yang tersesat, namun keheningan aneh menyebar dari pintu utama seperti wabah. Aku, 24 tahun, tangan pecah-pecah karena disinfektan dan lingkaran hitam di bawah mata yang tak bisa disembunyikan korektor apapun, merapikan celemekku. Aku hanya mencari uang untuk sewa, untuk perawatan Dimas. Maria, giliranmu. Johnny, manajer berkepala plontos dan berkeringat, mendesis dengan wajah pucat dan mata terpaku pada pintu. Meja 9. Entah Selasa atau Rabu. Aku tidak ingat persis. Sejujurnya, setiap hari terasa sama. Saat itu, perjuangan konstan melawan waktu dan keputusasaan. Aku ingat sempat ragu. Minggu sebelumnya sudah giliranku. Ini giliran Rizky, jawabku sambil menyeimbangkan nampan berisi gelas kotor. Johnny menarikku ke sudut, matanya terbelalak, dan berbisik, Rizky di kamar mandi muntah, dia tidak sanggup. Kau satu-satunya yang tidak gemetar saat menyajikan air. Kumohon, Maria. Aku akan memberimu tip 2 kali lipat. Meja 9 adalah yang terbaik di restoran. Sebuah semi lingkaran kulit terpencil dengan pemandangan seluruh ruangan, namun tetap intim. Meja itu bersih, menunggu. Baiklah desahku, tapi jika dia tidak suka risotonya, itu salah koki bukan salahku. Dan begitu saja, dengan kalimat itu, takdirku tersegel. Atau tidak, pukul 8 tepat, pintu terbuka. Masuklah 2 pria raksasa berjas, mengamati ruangan dengan mata kosong. Lalu dia, Carlos Nagara, Nagara Susi. Dia bukanlah yang kau harapkan dari seorang bos. Usianya sekitar 30-an, tinggi, ramping, mengenakan jas abu-abu tua yang harganya lebih dari gajiku setahun. Wajahnya tajam, tercukur rapi, dan matanya berwarna kopi pekat. Dia berjalan bukan dengan arogansi, melainkan dengan keanggunan senyap dan menakutkan dari predator yang tahu dia tidak punya musuh alami. Ruangan senyap. Garpu-garpu tergantung di tengah jalan. Percakapan mati. Carlos menuju meja 9. 2 pengawalnya berdiri di bar, mengamati ruangan melalui pantulan cermin. Aku menarik napas dalam-dalam, mengambil teko air, dan melangkah masuk ke sarang singa. Aku mendekati meja tepat saat dia membuka lipatan serbetnya. Dia tidak mengangkat pandangan, tidak pernah. Baginya, kami adalah perabot. Selamat malam, Tuan Nagara, kataku, suaraku datar, tegas. Berkarbonasi atau tidak? Dia berhenti. Tangannya membeku di serbet. Perlahan dia mengangkat kepalanya. Mayoritas pelayan gemetar, beberapa gagap. Bulan lalu, seseorang menjatuhkan garpu dan nyaris pingsan. Tapi suaraku membosankan, lelah. Dia menatapku. Dia benar-benar menatapku. Dia melihat kerah seragamku yang mulai robek, bekas luka di daguku, kekerasan kepala di rahangku. Tidak berkarbonasi, katanya. Suaranya bariton dalam yang bergetar melewati meja, tanpa es. Kami kehabisan Solan de Cabras. Aku berbohong dengan lembut. Itu tidak benar. Botol-botolnya ada di dasar gudang, dan aku tidak ingin mengangkut kotaknya. Saya bisa membawakan besoya, atau Anda bisa menunggu 10 menit sampai saya pergi ke gudang. Johnny dari dapur tampak seperti akan terkena serangan jantung. Kau tidak memberi pilihan kepada Carlos Nagara. Kau tidak memberitahunya bahwa kau kehabisan sesuatu. Mata Carlos menyipit. Keheningan di meja menjadi pekat, berbahaya. Lalu sudut bibirnya melengkung. Besoya baiklah,
katanya. Aku mengangguk dan berbalik. Aku tidak membungkuk. Aku tidak merangkak. Saat aku menjauh, aku merasakan matanya menusuk punggungku. Aku tidak tahu saat itu. Tapi kebohongan kecil tentang air itu adalah retakan pertama di dinding yang dia bangun di sekitarnya. Aku kembali dengan airnya dan sekeranjang roti. Saat menyajikan, Carlos berbicara. Suaranya sangat pelan, sehingga hanya aku yang bisa mendengarnya. Kau baru. Saya sudah 6 bulan di sini, aku mengoreksi sambil meletakkan gelas. Anda hanya tidak pernah mengangkat pandangan sebelumnya. Penjaga di bar melangkah maju, merasakan kurangnya rasa hormat, tapi Carlos mengangkat tangan untuk menghentikannya. Dia mengambil gelasnya, mengamatiku. Siapa namamu? Maria. Hanya Maria. Untuk menyajikan makan malam. Ya, hanya Maria. Carlos menyesap air. Baiklah, hanya Maria. Jangan bawakan saya menu. Saya ingin osso buco. Dan katakan pada koki Marco, jika dagingnya alot seperti terakhir kali, saya akan membeli gedung ini dan mengubahnya menjadi tempat parkir. Dagingnya sempurna, kataku sambil mencoret-coret buku catatanku. Tapi kami kehabisan anggur yang biasa Anda minum. Carlos bersandar, melipat tangannya. Sepertinya kalian kehabisan banyak hal malam ini. Ini hari Selasa, aku mengangkat bahu. Pengiriman hari Rabu. Anda mau Chianti atau tidak? Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Carlos Nagara tertawa. Itu suara kering dan serak. Bawa Chianti itu. Saat hidangan utama tiba, ketegangan di restoran telah mereda. Pelanggan menyadari bahwa tidak ada yang akan ditembak dalam 5 menit ke depan. Jadi bisikan percakapan kembali. Aku bergerak dengan efisien, mengabaikan tatapan menyakitkan dari rekan-rekanku. Aku tahu siapa Carlos Nagara. Semua orang di lingkungan itu tahu. Keluarganya, sindikat kejahatan negara, mengendalikan serikat pekerja, dermaga, separuh proyek konstruksi di daerah itu. Tapi aku punya masalah yang lebih besar dari mafia. Adikku Dimas berada di pusat rehabilitasi di kawasan Puncak yang biayanya 50 juta rupiah per bulan dan sudah 2 bulan tertunggak. Rasa takut adalah kemewahan yang tidak bisa aku biarkan. Aku meletakkan ossobuco di depan Carlos. Hati-hati, piringnya panas. Dia mengambil garpunya. Kau tidak takut padaku, Maria, seharusnya. Aku membuka sumbat botol Chianti. Kebanyakan orang takut. Kebanyakan orang punya sesuatu untuk hilang, bisiknya, hampir untuk dirinya sendiri. Carlos menghentikan pisaunya di tengah jalan menuju daging. Dia menatapku dengan intensitas baru, menganalisisku seperti papan catur. Dan kau tidak punya apa-apa. Aku punya giliran kerja yang harus diselesaikan, dan bas yang harus dinaiki, jawabku sambil menuangkan anggur. Tiba-tiba, suasana berubah. Pintu utama terbuka dengan keras. Itu bukan pintu masuk yang lambat dan berat dari tim Nagara, melainkan panik. 3 pria berjaket kulit menerobos masuk. Mereka bukan orang Indonesia, mereka dari kelompok saingan. Kelompok Irawan, sebuah faksi rival yang menginvasi wilayah Nagara. Musik langsung terhenti. Kedua penjaga di bar meraih jaket mereka, tetapi para penyusup sudah mengangkat senapan otomatis. Teriakan pecah di antara para tamu. Orang-orang bersembunyi di bawah meja. Johnny, sang manajer, menghilang ke dapur. Carlos tidak bergeming. Dia tetap tidak bergerak sempurna dengan pisau dan garpu di tangan. Salah satu penembak berteriak sesuatu dalam bahasa asing dan mengarahkan senjatanya ke meja 9. Tiarap, teriakku tanpa berpikir, aku tidak berlindung. Aku mendorong Carlos dengan kuat di bahu, menjatuhkannya ke samping ke sofa kulit, tepat saat kaca di belakangnya pecah berkeping-keping, berondongan. Peluru-peluru menggerogoti panel jati tempat kepala Carlos berada sedetik sebelumnya. Suaranya memekakkan telinga, puing-puing bertebaran di mana-mana. Para penjaga Carlos langsung membalas tembakan. Restoran berubah menjadi zona perang. Aku menempel di lantai sofa, mencium bau kulit dan mesiu. Carlos berada di atasku, melindungiku dengan tubuhnya. Sebuah pistol perak berat tiba-tiba di tangannya. Dia menembakkan 3 tembakan di atas tepi sofa, terkontrol, tepat. Bang, bang, bang! Keheningan menyusul. Bersih! Teriak salah satu penjaga negara. Carlos bangkit perlahan, memeriksa ruangan. Ketiga pembunuh bayaran itu tumbang. Para pelanggan terisak, tetapi ancaman telah dinetralkan. Dia menatapku. Aku gemetar, adrenalin menghilang, hanya menyisakan syok dingin. Ada luka di pipiku karena pecahan kaca, berdarah ke leher belas putihku. Carlos menyarungkan pistolnya dan mendekat. Aku meringkuk. Tetapi dia menyentuh daguku dengan lembut, memiringkan kepalaku untuk memeriksa luka itu. Jemarinya hangat.
Sentuhannya luar biasa lembut untuk seorang pria yang baru saja membunuh 3 orang. "Kau mendorongku," katanya. Suaranya diwarnai ketidakpercayaan. Kau hanya duduk di sana. Aku bernapas. Jantungku berdebar kencang di dadaku. Kau menyelamatkan hidupku. Aku bereaksi. "Itu refleks, bukan?" kata Carlos, matanya menggelap. "Orang-orang lari. Orang-orang bersembunyi. Kau menghalangi peluru." Dia mengeluarkan sapu tangan dari sakunya, sutra putih, dan menekannya ke pipiku yang berdarah. "Pegang ini." Sirene meraung di kejauhan. Polisi datang. Ini akan jadi sirkus. Carlos berdiri dan merapikan jaket jasnya, mengibaskan kristal. Dia memasukkan tangan ke saku dalam dan mengeluarkan amplop tebal. Dia melemparkannya ke meja, risotto berlumuran darah dan semuanya. "Johnny, drown Carlos." Manajer itu mengintip dari dapur, gemetar seperti daun. "Ya, Tuan Nagara, pecat dia," kata Carlos sambil menunjukku dengan dingin. Mataku terbelalak. Aku berdiri terhuyung, masih dengan sapu tangan di wajahku. "Apa? Anda tidak bisa, saya baru saja menyelamatkan hidup Anda," kataku, "pecat dia." Ulang Carlos tanpa menatap Johnny. Dia menatapku langsung. "Kau sudah selesai di sini. Jika aku melihatmu bekerja di restoran ini lagi, aku akan membakarnya." "Ya, Tuan Nagara." "Segera, Tuan," gagap Johnny. Carlos berbalik ke arahku. "Ambil barang-barangmu. Keluar dari sini sekarang, dasar pelacur." Aku meludah. Air mata frustrasi menusuk mataku. "Aku butuh pekerjaan ini." "Tidak lagi," kata Carlos. Dia berbalik ke arah pengawalnya. "Ayo pergi sebelum polisi mengepung perimeter dari pintu belakang." Dia pergi tanpa menoleh, meninggalkanku berdiri di antara reruntuhan ruang makan, pengangguran, berdarah, dan marah. Aku menatap meja. Amplop yang dia lempar tergeletak di samping keranjang roti. Aku meraihnya dengan niat melemparkannya ke kepalanya saat dia pergi, tapi beratnya menghentikanku. Aku membuka lipatan. Itu uang tunai. Segepok uang kertas 100 euro 150 juta rupiah dan sebuah kartu nama kecil berwarna krem. Dengan nomor telepon dan satu kata yang ditulis tangan dalam tulisan kursif yang elegan. "Besok." Amplop itu membakar di tas kainku yang usang. 150 juta rupiah. Lebih banyak uang daripada yang pernah kulihat seumur hidupku. Namun, terasa berat, terkontaminasi oleh kekerasan yang baru saja kusaksikan. Aku tidak pergi ke studio kecilku di Tanah Abang. Sebaliknya, aku naik metro ke utara. Suara ritmis rel tidak berhasil menenggelamkan suara tembakan di telingaku. Aku turun di sebuah halte yang dikelilingi halaman rumput terawat dan pagar tinggi. Pusat pemulihan lembah tersembunyi, di kawasan puncak. Di dalamnya udara berbau antiseptik dan pembersih lemon. Aku mendekat ke resepsionis, mengabaikan tatapan iba dari resepsionis. Aku mengeluarkan amplop itu. "Ini untuk menutupi 2 bulan terakhir Dimas," kataku. Suaraku sedikit gemetar. "Dan 3 bulan ke depan, di muka." Mata resepsionis terbelalak saat aku menghitung uang kertas. "Maria, dari mana kau mendapatkan ini?" "Tip," kataku kasar. "Bisakah aku melihatnya?" "Dimas lebih buruk. Dia 21 tahun, tapi tampak seperti 40. Narkoba telah mengosongkannya, meninggalkan hantu di tempat adikku dulu berada. Dia tidur ketika aku masuk, napasnya dangkal. Aku duduk di samping tempat tidurnya selama 1 jam, memegang tangannya yang kurus. Untuk ini aku menahan shift ganda. Untuk ini aku membersihkan meja sampai punggungku sakit. Dan sekarang, karena Carlos Nagara, aku tidak punya pekerjaan untuk kembali. 150 juta rupiah membeli waktu, tidak membeli masa depan. Aku keluar ke udara malam yang segar dan mengeluarkan kartu berwarna krem itu. Besok, sudah pukul 2 pagi, secara teknis sudah besok. Aku memutar nomornya, berdering sekali. "Nagara," jawab sebuah suara. "Bukan Carlos, itu suara berat. Saya menelepon nomor ini," kataku. Dia bilang untuk menelepon. "Kami tahu siapa Anda. Sebuah mobil akan tiba dalam 2 menit. Tunggu di pinggir jalan. Saya di kami tahu di mana Anda berada." Sambungan terputus. 2 menit kemudian, sebuah Lincoln Navigator hitam berhenti tanpa suara. Jendela belakang turun. Itu adalah penjaga dari restoran yang hampir mengacungkan pistol padaku. Dia memberi isyarat ke pintu. Aku masuk. Aku tidak punya apa-apa untuk hilang, kecuali utang yang akhirnya akan menghimpitku. Perjalanan itu panjang, membawa kami keluar dari pinggiran kota dan masuk ke jantung industri kota, dekat galangan kapal di Surabaya. Mereka berhenti di depan gudang besar yang diubah menjadi kompleks perkantoran bergaya brutalistik yang elegan, Nagara Logistik. Di dalamnya adalah sebuah benteng. Kamera menyapu setiap sudut.
Pria berjas bergerak dengan tujuan, membawa tablet dan arsip. Mereka membawaku ke lantai atas, ke kantor dengan dinding kaca yang menghadap ke pelabuhan. Carlos Nagara berdiri di dekat jendela memandangi air gelap. Dia telah berganti pakaian, mengenakan sweater kasmir hitam dan jeans gelap, tampak kurang seperti bos mafia dan lebih seperti miliarder teknologi. Jika miliarder membawa Glock 19 di pinggang mereka. Dia tidak berbalik ketika aku masuk. Kau membayar tagihan pusat rehabilitasi adikmu, katanya. Aku membeku. Bagaimana Anda tahu itu? Aku tahu segalanya, Maria. Begitulah cara saya tetap hidup. Saya tahu sewa Anda sudah jatuh tempo. Saya tahu ayahmu pergi ketika Anda berusia 10 tahun. Saya tahu Anda keluar dari sekolah perawat untuk membayar detoksifikasi pertama Dimas. Aku merasakan gelombang kemarahan yang cukup panas untuk melelehkan baja. Anda tidak punya hak untuk menyelidiki saya. Carlos berbalik saat itu. Wajahnya lelah. Garis-garis di sekitar matanya lebih dalam daripada yang terlihat di restoran. Saya punya hak penuh untuk tahu siapa yang menyelamatkan hidup saya dan siapa yang akan saya pekerjakan. Anda memecat saya, aku mengingatkannya. Saya memecatmu dari Il Cavallo Nero karena kelompok Irawan melihat wajahmu. Jika kau kembali ke sana, mereka akan menculikmu, menyiksamu untuk mengetahui apa yang kau tahu tentangku yang mana tidak ada dan kemudian mereka akan membunuhmu. Saya memecatmu untuk menyelamatkan hidupmu. Dia mendekati meja jatinya yang besar dan bersandar padanya, melipat tangannya. Tapi sekarang kau punya masalah. Kau tidak punya penghasilan dan perawatan Dimas tidak murah. Saya bisa mencari pekerjaan lain. Tidak, kau tidak bisa. Saya telah memasukkanmu ke daftar hitam. Aku melangkah maju, tanganku mengepal. Dan itu ilegal. Tidak ada restoran di kota yang akan mempekerjakanmu. Saya menelepon 3 kali. Anda sombong, arogan, suka mengendalikan. Saya butuh manajer rumah tangga. Carlos menyela. Suaranya memotong amarahku. Perkebunan saya di Bali berantakan. Staf saya tidak kompeten atau pencuri. Saya butuh seseorang yang memperhatikan detail, seseorang yang tidak panik saat kaca mulai berhamburan, seseorang yang tidak takut mengatakan kepada saya bahwa saya kehabisan anggur. Aku menatapnya tajam. Dia ingin aku menjadi pembantunya. Saya ingin kau mengurus hidup saya di luar bisnis ini, mengelola rumah, staf, dapur, dan jadwal. Kau akan tinggal di properti tanpa sewa. Kau akan aman di balik dinding saya dan gajinya 150 juta rupiah per bulan. Ditambah asuransi kesehatan penuh untukmu dan adikmu. Napasku tercekat. Itu lebih banyak uang daripada yang pernah aku impikan. Itu akan menyelamatkan Dimas. Itu akan menyelamatkanku. Tapi itu berarti menjual jiwaku kepada iblis. Mengapa saya? Tanyaku pelan. Anda bisa mempekerjakan manajer properti profesional. Carlos mendekatiku, menyerbu ruang pribadiku. Dia berbau cendana dan minyak senjata. Dia menatapku. Mata gelapnya menyelidiki. Karena manajer profesional mencuri, karena mereka setia pada gaji, bukan pada orangnya. Kau mendorongku keluar dari jalur peluru, bahkan sebelum kau tahu apa yang kau lakukan. Kau punya insting, Maria, dan aku tidak bisa membeli insting. Dia mengulurkan tangan. Terima pekerjaan itu atau keluar dari pintu itu dan coba cari pekerjaan di kota di mana aku menguasai aspalnya. Aku menatap tangannya. Itu tangan yang kasar, tangan seorang pembunuh, tetapi juga tangan yang telah menekan sapu tangan sutra ke pipiku. Aku meraihnya. Saya ingin hari Minggu libur, kataku, untuk mengunjungi Dimas. Carlos meremas tanganku. Kulitnya terasa listrik di kulitku. Setuju, berkemaslah. Kau pindah malam ini. Perkebunan Nagara, yang oleh penduduk setempat hanya dikenal sebagai benteng, adalah rumah batu yang luas, yang terletak di atas 20 hektar hutan pribadi di pantai Bali. Dinding-dinding tinggi yang dihiasi sensor mengelilingi perimeter. Itu indah, dingin, dan mengesankan. Aku tiba dengan 2 koper yang berisi seluruh hidupku. Aku disambut oleh Antonius, penasihat Carlos. Antonius adalah seorang pria berusia sekitar 60 tahun mengenakan jas tweed yang tampak seperti kakek yang baik hati. Meskipun aku tahu dia mungkin telah memerintahkan lebih banyak kematian daripada aku menyajikan makan malam hangat. Antonius menjelaskan kepadaku kemudian bahwa baginya aku adalah sebuah anomali, bukan bantuan biasa, aku tidak cocok. Dia tidak tahu harus berpikir apa dan itu. Datang dari seseorang seperti dia, berarti banyak. Dia melihatku datang dengan koperku, lingkaran hitam di bawah mataku, wajahku yang keras kepala. Aku tidak tampak seperti wanita yang telah mendorong Carlos keluar dari jalur peluru. Aku tampak rentan, tetapi dengan percikan berbahaya. Itu yang dia ceritakan kepadaku. Aku pikir, beberapa minggu kemudian,
ketika kepercayaan adalah lebih dari sekadar kata. Nona Santosa, kata Antonius, suaranya serak. Tuan Carlos telah menugaskan Anda suite di sayap timur. Itu adalah kamar ibunya. Dia tidak pernah membiarkan siapapun tinggal di sana. Aku berkedip. Saya bisa tinggal di tempat tinggal staf. Anda bukan staf, tepatnya, kata Antonius, sambil membimbingku melalui lobi marmer. Anda adalah janji pribadi. Jangan menghinanya dengan menolak. Rumah itu megah, tapi steril. Terasa seperti museum, bukan rumah. Bintik-bintik debu menari di sinar cahaya, tetapi perabotan tampaknya tidak digunakan selama bertahun-tahun. Tugas-tugas Anda, Antonius membacakan saat kami berjalan. Mengelola tim kebersihan. Kami menggunakan layanan eksternal. Anda harus mengawasi mereka untuk memastikan tidak ada alat penyadap yang dipasang. Mengisi dapur. Mengelola lemari pakaian Don. Berkoordinasi dengan tim keamanannya terkait tamu dan menjaganya tetap hidup. Menjaganya tetap hidup? Tanyaku sambil menyeret koperku menaiki tangga besar. Don tidak tidur, lupa makan, bekerja sampai dia pingsan. Dia adalah mesin. Tugas Anda adalah mengingatkannya bahwa dia adalah seorang pria. Minggu pertama adalah kabut logistik. Aku bukan hanya pengurus rumah tangga, aku adalah seorang jenderal. Aku memecat tim kebersihan pada hari kedua setelah memergoki salah satu dari mereka memotret surat Carlos. Aku mempekerjakan tim baru yang disetujui oleh Antonius. Aku menata ulang dapur, membuang makanan kadaluarsa yang hampir semuanya, dan mengisi kembali gudang anggur dengan anggur asli. Bukan sampah murah yang telah dikenakan biaya oleh manajer sebelumnya kepada Carlos. Aku jarang melihatnya. Dia pergi sebelum fajar dan kembali jauh setelah aku tidur. Rasanya seperti hidup dengan hantu. Sampai Jumat, pukul 3 pagi, aku terbangun karena haus, mengenakan jubah sutra salah satu keuntungan dari pekerjaan itu, yang aku temukan di lemari dan turun ke dapur. Lampu mati, tetapi kulkas memancarkan cahaya di sampingnya di ruangan itu. Duduk di meja dapur adalah Carlos. Dia masih mengenakan celana jas dan kemeja formalnya, tetapi kemejanya tidak terkancing dan dasinya tergeletak di lantai. Dia memegang segelas whisky di satu tangan dan kepalanya di tangan yang lain. Dia tampak hancur. Aku ragu di ambang pintu. Tuan Nagara, kepala Carlos terangkat kaget. Tangannya langsung ke pinggangnya sebelum dia menyadari siapa aku. Dia santai, tetapi ketegangan di bahunya tetap ada. Maria, kembali tidur. Anda berdarah, kataku. Aku mendekat. Ada noda gelap menyebar di lengan kemeja putihnya. Itu hanya goresan, hanya luka kecil. Biarkan saya lihat. Kataku, kembali tidur. Aku mengabaikannya. Aku mendekati wastafel, membasahi handuk bersih, dan mengambil kotak P3K yang telah aku atur di bawah meja. Aku mendekat padanya dan menyingkirkan tangannya dari gelas whisky. Lepas jaketnya, gulung ke mejanya. Carlos menatapku tajam. Tantangan di mataku adalah satu-satunya hal di rumah itu yang tampak nyata baginya. Perlahan dia melepas kemejanya. Aku menarik napas tajam. Torsonya adalah peta kekerasan. Bekas luka, luka pisau, lubang peluru, luka bakar bersilangan di kulitnya yang gelap, tetapi ada luka baru yang kemerahan di bagian atas lengannya, masih mengeluarkan darah. Siapa yang menjahit ini? Tanyaku, memeriksa pekerjaan yang ceroboh itu. Saya, di mobil, jahitan yang buruk. Gumamku, tetap diam. Aku membersihkan lukanya dengan gerakan efisien dan lembut. Carlos mengamati wajahku. Dia tidak meringis, tidak menangis. Dia fokus. Mengapa kau tidak bertanya apa yang terjadi? Tanyanya, suaranya serak. Karena jika saya tahu, saya menjadi masalah. Kataku sambil mengoleskan antiseptik. Dan saya suka pekerjaan ini. Rencana dentalnya bagus. Carlos tertawa, gumaman dalam di dadanya. Kau wanita yang aneh, Maria Santosa. Dan Anda pria yang berantakan, Carlos Nagara. Aku membalut lengannya dan mundur. Anda mau makan sesuatu? Makanan sungguhan, bukan makan malam cair. Carlos melihat whisky, lalu ke arahku. Aku belum makan sejak sarapan. 20 menit kemudian kami duduk di meja dapur makan carbonara. Itu sederhana, hangat, dan asin. Carlos makan seperti orang kelaparan. Ibuku dulu membuat ini, katanya pelan, mengaduk pasta. Ini resep klasik, kataku. Tanpa krim, hanya kuning, telur, dan keju. Enak. Dia menatapku. Terima kasih, jangan terbiasa. Saya manajer, bukan koki. Mengapa kau tidak lari? Tanyanya tiba-tiba. Malam itu di restoran atau saat aku menawarkan pekerjaan itu kepadamu. Kau tahu aku ini apa, bukan? Aku monster, Maria. Aku membunuh orang yang menghalangi jalanku.
Aku menunduk ke garpu. Adikku Dimas, ketika dia berusia 16 tahun, diserang 3 pria dalam perjalanan pulang dari sekolah. Mereka menginginkan sepatunya. Aku juga tidak lari. Saat itu, saya memukul salah satu dari mereka dengan batu bata. Carlos mengangkat alis. Begitu, kita semua melakukan apa yang harus kita lakukan untuk bertahan hidup. Anda membangun kerajaan untuk bertahan hidup. Saya membersihkannya untuk bertahan hidup. Kita tidak terlalu berbeda. Carlos mengulurkan tangan dan menyibak helai rambutku yang longgar di belakang telinga. Jemarinya berhenti di rahangku. Udara di dapur tiba-tiba terasa sangat tipis, sangat panas. Kita sangat berbeda, bisiknya. Aku menghancurkan banyak hal, kau memperbaikinya. Untuk sesaat aku berpikir dia akan menciumku. Jantungku berdebar kencang dengan ritme gila di dadaku. Aku ingin dia melakukannya. Tuhan tolong aku. Aku ingin monster itu menciumku. Tapi kemudian panel keamanan di dinding berbunyi. Lampu merah berkedip. Pelanggaran perimeter. Pintu selatan. Ekspresi Carlos langsung mengeras. Berubah menjadi granit. Kerentanan menghilang. Dia kembali menjadi Don. Dia berdiri. Mengambil senjatanya dari meja. Pergi ke kamarmu. Perintah suaranya yang dingin. Kunci pintunya. Jangan keluar sampai aku datang menjemputmu. Carlos meraung. Aku berlari. Aku menaiki tangga dengan kecepatan penuh. Kakiku telanjang memukul marmer dingin. Aku tiba di sayap timur, mengunci pintu kayu eku yang berat dan menjauh. Di luar malam pecah. Tembakan senjata otomatis memecah keheningan perkebunan. Aku berdiri dalam kegelapan gemetar, tapi aku tidak bersembunyi di bawah tempat tidur. Aku pergi ke jendela dan melihat melalui tirai. Di bawah, di halaman bayangan bergerak, kilatan moncong senjata menerangi kegelapan. Aku melihat Carlos bergerak dengan keanggunan yang menakutkan itu, berlindung di balik air mancur, membalas tembakan. Tapi kemudian aku melihat sesuatu yang lain. Di balik kekacauan, dekat pintu masuk garasi, sesosok tubuh bergerak. Itu bukan penyusup. Dia mengenakan seragam tim keamanan negara, tetapi dia tidak menembaki para penyerbu. Dia menanamkan sesuatu di bagian bawah SUV anti peluru Carlos. Sebuah bom. Itu Mikael, kepala keamanan. Pria yang menatapku dengan jijik saat aku tiba. Serangan itu adalah pengalih perhatian. Pukulan sebenarnya datang dari dalam. Aku tidak berpikir. Aku meraih lampu kuningan berat dari meja samping tempat tidur, membuka pintu, dan berlari kembali ke lorong. Aku tidak aman di balik pintu. Dan jika aku tidak melakukan sesuatu, Carlos adalah pria yang sudah mati. Aku tahu lorong-lorong layanan, aku tahu jalan pintas. Sementara baku tembak terjadi di halaman depan, Maria Santosa berlari menuju garasi langsung ke jantung pengkhianatan. Garasi adalah ruang beton yang luas, yang berbau minyak dingin dan ban mahal. Lampu otomatis berkedip saat aku menerobos masuk melalui pintu layanan. Dadaku terengah-engah, lampu kuningan tergenggam erat di telapak tanganku yang berkeringat. Di sini hening. Baku tembak di luar diredam oleh dinding tebal. Di bawah sasis besar SUV anti peluru hitam Carlos, sepasang kaki mencuat. Mikael, teriakku. Suaraku menggema di beton. Kaki-kaki itu bergerak. Mikael meluncur dari bawah mobil. Kereta mekanik beroda dengan decitan. Di tangannya dia memegang detonator. Kabel terpasang ke bagian bawah adalah blok bahan peledak plastik C4 berkedip dengan lampu merah kecil. Dia menatapku. Matanya terbelalak karena panik yang dengan cepat berubah menjadi seringai. Dia mencari sarung pistolnya, tapi sarung pistolnya canggung di lantai. Gadis bodoh, Mikael meludah. Seharusnya kau tetap di kamarmu. Aku tidak menunggu dia mengeluarkan senjatanya. Aku bukan petarung, tapi aku putus asa. Aku melemparkan lampu kuningan berat itu dengan sekuat tenaga. Itu bukan lemparan yang elegan, tapi efektif. Bagian dasar yang berat menabrak bahu Mikael, mematahkan tulangnya. Mikael menjerit, menjatuhkan detonator. Dia berdiri terhuyung, memegangi lengannya. Wajahnya berkerut dalam topeng kemarahan. Dengan tangan kanannya, dia meraih senjatanya. Aku akan membunuhmu perlahan untuk itu, desisnya sambil mengangkat senjatanya. Aku menerjang di balik tumpukan ban musim dingin. Tepat saat tembakan pertama terdengar, peluru memantul dari lantai beton, mengirimkan debu beton ke mataku. Aku menutupi kepalaku, menunggu akhir. Aku bisa mendengar sepatu bot berat Mikael berderit di lantai, mendekat. Kretek-kretek. Keluar, Maria, jangan membuatku harus mencarimu. Aku melihat sekeliling. Aku punya kunci roda dalam jangkauanku. Itu tidak sebanding dengan senjata, tapi aku tetap mengambilnya. Aku tidak akan mati berlutut. Tiba-tiba, pintu layanan di belakang Mikael terbuka dengan desis.
Mikael berbalik, mengangkat senjatanya. Tapi dia terlalu lambat. Carlos ada di ambang pintu. Dia basah kuyup karena hujan. Kemeja putihnya kini berlumuran merah. Senjatanya terarah dengan presisi yang tak tergoyahkan. Dia langsung memahami adegan itu. Bom di bawah mobil. Aku meringkuk di balik ban. Mikael dengan senjatanya terangkat. "Lepaskan dia, Mikael," kata Carlos. Suaranya tidak keras, nyaris bisikan, tetapi membawa bobot hukuman mati. "Carlos," gagap Mikael. Keringat mengalir di wajahnya. "Carlos, dengar, kelompok Irawan punya adikku. Mereka bilang jika aku tidak..." "Kau menaruh bom di mobilku," kata Carlos selangkah maju. "Kau membiarkan komando masuk ke properti saya. Kau membahayakan dia. Dia menunjuk ke arahku. Dia hanya pembantu," teriak Mikael putus asa sekarang. "Saya sudah bersamamu 10 tahun. Dia baru di sini seminggu." "Dia berlari ke arah bahaya," kata Carlos. "Matanya mati. Kau adalah bahayanya." Bang! Satu tembakan. Mikael ambruk ke lantai, lubang di tengah dahinya. Keheningan yang menyusul terasa pekat. Carlos tidak melihat mayat itu. Dia mendekati SUV, melihat ke bawah dan mencabut kabel C4 dengan tarikan kuat, menonaktifkan detonator. Baru kemudian dia berbalik ke tumpukan ban. "Maria." Aku bangkit perlahan. Kunci roda berbunyi dari tanganku yang gemetar. Kakiku lemas dan aku meluncur ke dinding. Carlos ada di sana dalam sekejap. Dia menjatuhkan senjatanya dan berlutut, memegangi bahuku. Tangannya tertutup kotoran dan darah, tetapi cengkeramannya kokoh, mengikatku. "Apakah dia menyakitimu?" tuntutnya, memindai diriku dengan panik. "Dia menyentuhmu?" Aku memukulnya dengan lampu, bisikku. Tawa histeris menggelegak di tenggorokanku. Saya merusak lampunya. Carlos menatapku tajam, lalu menarikku ke dadanya. Itu pelukan yang menghimpit. Dia membenamkan wajahnya di leherku, menghirup aroma shampoku, mencoba menghapus bau mesiu dan pengkhianatan. "Kau menyelamatkanku," bisiknya di rambutku lagi. Aku akan meledakkanmu saat kau mencoba melarikan diri." Aku gagap di kemejanya yang basah. Aku tahu. Carlos mundur, tangannya menangkup wajahku. Adrenalin mulai memudar, meninggalkan sesuatu yang mentah dan tak terbantahkan di antara kami. "Kau tidak aman di sini, Maria. Aku harus mengeluarkanmu. Aku harus mengirimmu pergi." "Tidak," kataku sambil memegang pergelangan tangannya. Rasa takut telah hilang, digantikan oleh kejernihan yang tajam. "Jika Anda mengirim saya pergi, mereka akan menemukan saya. Mereka tahu wajah saya. Satu-satunya tempat aman adalah bersama Anda." Carlos menatapku. Dia benar-benar menatapku dan menyadari bahwa aku benar. Tetapi lebih dari itu, dia menyadari bahwa dia tidak ingin aku pergi. Dia membutuhkanku, tidak hanya untuk menjalankan rumahnya, tetapi untuk mengikat jiwanya. "Kalau begitu kau tetap di sini," sumpahnya. "Dan aku akan membakar kota ini sampai rata dengan tanah sebelum membiarkan siapapun menyentuhmu lagi." Keesokan paginya, perkebunan negara menjadi sarang aktivitas. Para petugas kebersihan menyapu darah dari jalan masuk. Kontraktor memperbaiki gerbang. Di ruang makan utama, Carlos duduk di ujung meja panjang. Antonius di sebelah kanannya. 3 bos bawahan negara lainnya duduk dalam keheningan yang suram, dan aku di samping bufet menyajikan espresso. Secara teknis, aku seharusnya tidak berada di sana. Ini adalah urusan keluarga. Tetapi ketika salah satu bos mencoba memecatku, Carlos memukul meja dengan tangannya dan berkata, "Dia tetap di sini. Dia punya lebih banyak nyali daripada Mikael. Dan Mikael adalah keluarga, jadi aku tetap di sana." Aku mendengarkan. "Kelompok Irawan mengklaim bahwa serangan itu adalah operasi yang tidak sah," kata Antonius membaca dari tablet. "Mereka menyangkal keterlibatan mereka. Mereka menginginkan gencatan senjata, pertemuan. Itu jebakan," kata Rizky, seorang pria berbekas luka yang mengelola serikat pekerja di pusat kota. "Mereka ingin menyelesaikan apa yang mereka mulai." "Tentu saja itu jebakan," kata Carlos sambil memijat pelipisnya. "Tapi jika aku tidak pergi, aku terlihat lemah. Jika aku terlihat lemah, triad dan kartel akan mulai memakan wilayah kita. Aku harus pergi." "Di mana pertemuan itu?" tanyaku. Ruangan menjadi hening. Para pria menatap pelayan itu. "Gala," jawab Antonius setelah Carlos mengangguk. "Pesta amal di Museum Nasional Indonesia malam ini. Area netral, keamanan tinggi. Tidak ada senjata diizinkan di dalam. Mata publik di mana-mana. Itu sebabnya sempurna bagi mereka," kataku melangkah maju. "Mereka tidak akan menembak Anda. Mereka akan meracuni Anda atau mengisolasi Anda di ruang pribadi dan menggunakan pisau. Mereka perlu membuatnya tampak seperti kecelakaan atau serangan jantung untuk menghindari razia polisi." Carlos menatapku tertarik. "Lanjutkan."
Kelompok Irawan itu arogan, aku melanjutkan. Pikiranku berpacu. Aku melihat mereka di restoran. Mereka tidak melihat staf. Bagi mereka, pelayan adalah hantu. Sama seperti Anda tidak melihat saya malam pertama itu. Carlos sedikit bergidik saat mengingat. Saya belajar pelajaran saya. Mereka tidak, kataku. Jika Anda masuk dengan keamanan biasa Anda, mereka akan mengawasi orang-orang Anda, memisahkan Anda. Tapi jika Anda punya mata di dalam, seseorang yang tidak mereka curigai, seseorang yang menyajikan sampahnya Anda akan memiliki keuntungan. Tidak, kata Carlos segera. Sama sekali tidak. Kau tidak akan bekerja di gala itu. Saya bisa dipekerjakan oleh perusahaan catering dalam 1 jam, bantahku. Saya tahu agen yang mereka gunakan. Saya masih punya seragam saya. Saya bisa berada di dalam ruangan, Carlos. Saya bisa mendengar apa yang mereka katakan dalam bahasa asing ketika mereka berpikir tidak ada yang mendengarkan. Saya belajar cukup banyak frasa dari pencuci piring tua di Il Cavallo Nero untuk memahami dasar-dasarnya. Itu terlalu berbahaya, gerutu Carlos. Lebih berbahaya daripada duduk di sini menunggu bom berikutnya, jawabku. Aku berjalan ke ujung meja, meletakkan tanganku di atas kayu, mencondongkan tubuh ke arahnya. Anda butuh keuntungan. Saya adalah keuntungan Anda. Ruangan menahan napas. Tidak ada yang berbicara seperti itu kepada Don. Carlos menatapku tajam. Dia melihat api di mataku. Dia melihat wanita yang sama yang telah mendorongnya keluar dari jalur peluru. Aku tidak meminta izin. Aku menawarkan strategi. Antonius, kata Carlos, tanpa memutuskan kontak mata denganku. Berikan dia mikrofon, earphone, yang paling kecil yang kita punya. Bos? Tanya Antonius terkejut. Dia benar, kata Carlos. Mereka tidak akan melihatnya. Mereka terlalu sibuk melihat saya. Dia mendekatiku, berhenti beberapa sentimeter. Dia mengulurkan tangan dan merapikan kerah belasku. Buku jarinya menyentuh leherku. Jika engkau merasakan sesuatu, apapun, kau pergi, kau lari, jangan mencoba menyelamatkanku, kau mengerti? Saya tidak bisa menjanjikannya, bisikku. Mata Carlos turun ke bibirku. Untuk sesaat, ruangan yang penuh gangster menghilang. Malam ini, katanya pelan, kita selesaikan ini. Museum Nasional Indonesia telah berubah. Aula musisi atau mungkin rekreasi villa klasik yang mereka miliki, bersinar dengan cahaya ungu lembut, dikelilingi meja-meja berlapis taplak putih, dan para miliarder yang berkilauan dengan berlian. Aku tidak terlihat. Mengenakan rompi hitam dan kemeja putih, rambut disanggul rapi, aku bergerak di antara keramaian dengan nampan berisi gelas sampahnya. Aku tampak seperti pelayan lain yang efisien, pendiam, patuh. Tetapi di telinga kiriku ada mikrokapsul yang menghubungkanku langsung dengan tim keamanan Carlos dan dengan Carlos sendiri. Aku melihatnya masuk, dia mengesankan. Dia mengenakan tuxedo yang pas seperti kulit kedua, diapit oleh Antonius dan Rizky. Dia bergerak di antara keramaian, berjabat tangan, tersenyum-senyum predator itu tetapi matanya memindai, selalu memindai. Saya sudah di posisi, bisikku ke mikrofon kecil yang terpasang di leherku, sisi utara, dekat bar. Dimengerti, suara Carlos sampai di telingaku, jernih dan tenang. Irawan ada di meja 4, yang dekat rekonstruksi klasik. Aku menuju meja 4. Dmitri Irawan, sang patriark, adalah pria besar dengan janggut putih dan tawa yang terdengar seperti mesin penghancur batu. Dia dikelilingi oleh anak-anaknya, pria yang sama yang telah menembak di restoran. Rasa dingin merayap di punggungku. Aku mendekati meja, menjaga kepalaku tetap rendah. Sampahnya, Tuan, tanyaku. Suaraku sedikit gemetar agar terdengar seperti pelayan gugup. Tinggalkan botolnya, Dmitri menggerutu tanpa menatapku. Dia berbicara dalam bahasa asing cepat dengan putranya Alex. Aku meletakkan botol itu dan sibuk dengan serbet, menunda beberapa detik yang berharga. Aku mendengar, lift, 10 menit tanpa kamera. Aku menangkap kata-kata atap dan mendorong. Aku segera menjauh, jantungku berdebar kencang. Aku menemukan sudut yang tenang dan menekan tombol transmisi. Carlos, saya tahu mereka tidak berencana menyerang Anda di meja. Mereka mencoba memancing Anda ke atap, sesuatu tentang lift yang dicurangi. Ada jeda, dimengerti, jawab Carlos. Tetap menjauh, Maria. Aku akan melakukan kontak. Aku melihat Carlos mendekati meja kelompok Irawan. Dmitri berdiri dengan tangan terbuka, berpura-pura ramah. Mereka berpelukan. Itu pemandangan yang memuakkan. Carlos, temanku, Dmitri berkata dalam bahasa Inggris. Kita harus bicara pribadi, terlalu berisik di sini. Ayo. Saya sudah memesan lounge teras. Pemandangannya spektakuler, lounge teras di atap.
Carlos tersenyum. Setelah Anda, Dmitri, mereka menuju lift. Darahku membeku. Carlos pergi ke jebakan itu dengan sengaja. Dia punya rencana, kan? Dia selalu punya rencana. Tetapi ketika pintu lift tertutup, aku melihat sesuatu yang membuatku terengah-engah. Salah satu staf catering, seorang pria tinggi yang tidak aku kenal dari agen, mengeluarkan alat pengganggu sinyal dari sakunya dan meletakkannya di panel keamanan dekat tangga. Earphone-ku menjadi statis. Carlos, Antonius. Tidak ada apa-apa selain suara putih. Inhibitor itu memblokir sinyal. Itu juga memblokir tombol berhenti darurat lift. Mereka tidak pergi ke atap untuk berbicara. Mereka akan menjatuhkan lift atau mengeluarkan gas atau menyegelnya dan membantainya. Aku melihat sekeliling. Penjaga keamanan teralih perhatian oleh perkelahian yang diatur di sisi lain ruangan. Aku sendirian. Aku melihat inhibitor itu. Lalu aku melihat alarm kebakaran di dinding. Saatnya membuat keributan. Aku tidak menarik alarm kebakaran. Alarm kebakaran adalah instrumen yang tumpul. Itu akan memicu kerumunan kacau dari 1000 donatur kaya yang akan menyumbat pintu keluar dan berpotensi memungkinkan kelompok irawan melarikan diri dalam kebingungan. Tidak. Situasi ini membutuhkan skalpel, atau seperti yang aku lihat, teko air es di stasiun kebersihan di sampingku, sebuah palu. Alat pengganggu sinyal di dinding berkedip dengan merah konstan yang mengejek. Earphone-ku mati. Keheningan mutlak. Di suatu tempat di poros museum, Carlos terperangkap dalam kotak baja dengan 3 pria yang berniat membantainya. Aku memindai ruangan. Jantungku berdebar kencang di dadaku seperti burung yang terperangkap. Mataku tertuju pada panel layanan, tersembunyi dengan rapi di balik permadani mesir palsu dekat pintu masuk dapur. Itu adalah sakelar utama sayap timur. Aku pernah melihat seorang pekerja pemeliharaan mengutak-atiknya sebelumnya ketika regulator lampu gantung gagal. Aku meraih pisau daging yang berat dari nampan yang lewat, mengabaikan napas tersengal-sengal dari asisten pelayan, dan berlari menuju panel. Aku menyingkirkan permadani itu, menampakkan kotak logam abu-abu. Itu terkunci. Ayolah, desisku, menusukkan ujung pisau ke lubang kunci. Aku memutar dengan kekuatan putus asa. Buku jariku memutih. Logam itu mengerang, ujungnya membengkok, tetapi kunci murah itu terbuka dengan bunyi klik yang memuaskan. Aku membuka pintu dengan keras. Di dalamnya ada labirin sakelar dan sekering yang membingungkan. Tidak ada waktu untuk membaca label. Tidak ada waktu untuk menemukan sirkuit khusus untuk lift. Aku meraih teko air es. Maafkan saya, Tuan Edison, gumamku. Aku menuangkan seluruh isinya, es batu dan semuanya, langsung ke kotak sekering. Crack, sas. Suara itu seperti tembakan. Busur listrik biru putih besar meledak dari dinding, memaksaku mundur, melindungi mataku. Bau ozon dan plastik terbakar langsung memenuhi udara. Hasilnya segera dan dahsyat. Pencahayaan lembut ungu di ruangan itu langsung padam, menyelimuti aula besar dalam kegelapan. Kuarter gesek yang menenangkan berhenti tiba-tiba. Desahan kolektif muncul dari kerumunan, diikuti oleh gumaman bingung para elit. Di atas keributan itu aku mendengar suara. Aku berdoa untuk erangan mekanis yang memuakkan dari rem lift yang aktif dengan keras. Lampu darurat berkedip sedetik kemudian, memandikan museum dalam cahaya peringatan merah darah. Aku tidak menunggu untuk melihat kekacauan yang telah aku sebabkan. Aku menarik rok hitamku dan berlari. Aku menerobos masuk ke tangga layanan, menaiki anak tangga 22. Paru-paruku terbakar, kakiku menjerit, tetapi pikiranku terfokus secara singular. Lantai 2, sampai ke lantai 2. Jika lift berhenti di antara lantai saat listrik padam, pembuka manual di lantai atas akan menjadi satu-satunya jalan keluar. Aku tiba di lantai 2, itu kosong. Penjaga keamanan mungkin telah berlari ke bawah untuk menyelidiki pemadaman listrik. Aku menerjang pintu lift. Aku menemukan lubang kunci darurat di bagian atas berbentuk segitiga. Aku tidak punya kuncinya. Pikir, Maria, pikir. Aku berteriak pada diriku sendiri. Aku menusukkan pisau yang bengkok ke celah pintu dan mengerahkan berat badanku ke sana. Tidak ada. Segel hidrolik terlalu kuat. Lalu aku mendengarnya. Teriakan teredam dari dalam lubang, suara benturan tumpul, suara perkelahian. Panik memberiku kekuatan yang tidak aku tahu aku miliki. Aku melihat tuas pengesampingan darurat terkunci di dalam kotak kaca di dinding, kunci pemadam kebakaran. Aku memecahkan kaca dengan sikuku, mengabaikan rasa sakit yang menjalar di lenganku dan menarik tuas merah ke bawah. Tekanan hidrolik dilepaskan dengan desisan. Aku menusukkan jari-jariku ke segel karet pintu dan menarik. Perlahan, dengan menyakitkan, pintu terbuka.
Kabin lift tidak sejajar, itu macet sekitar 4 kaki di bawah lantai. Adegan di dalamnya adalah mimpi buruk yang disinari oleh cahaya merah lampu darurat. Carlos terpojok. Dmitri Irawan, seorang pria besar seperti beruang, telah menerjang dengan pisau keramik, senjata yang telah melewati detektor logam. Carlos telah menahan pukulan dengan lengan bawahnya, jaket tuksedonya robek, darah menetes ke kemeja putihnya. Kedua putra Dmitri mencoba menahan kaki Carlos, menendang dan memukul. Itu adalah pertempuran yang sia-sia. Carlos adalah petarung yang mematikan, tetapi di dalam kotak 5x5 melawan 3 pria, perhitungannya fatal. Carlos, teriakku, suaraku menggema di lubang. Suara-suaraku memecah fokus klaustrofobik perkelahian itu. Dmitri mendongak, terganggu sepersekian detik. Itu saja yang Carlos butuhkan, dia tidak melihatku. Dia menggunakan gangguan itu untuk menusukkan lututnya ke selangkangan Dmitri dengan kekuatan yang memuakkan. Saat pria yang lebih tua itu membungkuk, Carlos meraih bagian belakang kepala Alex Irawan dan membantingnya ke dinding cermin lift. Kaca pecah berkeping-keping. Naik! Teriakku, mengulurkan tanganku ke lubang yang terbuka. Carlos mendongak. Wajahnya adalah topeng kemarahan dan darah. Dia melompat dari pagar, berpegangan pada tepi lantai 2. Salah satu putranya menyadari bahwa mangsanya melarikan diri, menerjang kaki Carlos. Dia meraih pergelangan kaki Carlos. Kukunya menancap, mencoba menariknya kembali ke lubang. Carlos terlepas dari pegangannya di lantai berkarpet. Gagal. Aku menerjang ke lantai. Aku meraih pergelangan tangan Carlos dengan kedua tangan, menjalin jari-jariku. Aku menancapkan tumitku ke lantai, menggertakkan gigiku. Aku tidak cukup kuat untuk mengangkat pria seberat 100 kg, tetapi aku bisa menjadi jangkar. Tendang dia, teriakku. Carlos meraung, memutar tubuhnya dan menancapkan tumit bebasnya ke wajah pria yang memegangnya. Pegangan itu putus. Dengan tarikan terakhir yang putus asa, Carlos naik ke tepi, berguling di lantai di sampingku. Dia terengah-engah, dadanya naik turun, buku-buku jarinya berdarah. Di bawah mereka, Dmitri bangkit kembali, memberi perintah dalam bahasa asing. Dia mulai mendorong salah satu putranya ke arah pintu yang terbuka. Carlos berlutut, dia tidak lari. Dia melihat tuas pengesampingan manual yang telah aku tarik, dia menariknya ke atas. Pintu lift mendesis. Putra yang jari-jarinya baru saja mencapai ambang pintu, menarik tangannya dengan teriakan saat pintu baja yang berat itu tertutup rapat, menyegel makam itu. Kunci. Perintah Carlos, suaranya geraman serak. Aku bangkit terhuyung, mengambil pisau daging, jimatku malam itu, dan menusukkannya dengan keras ke mekanisme kait pintu luar, mematahkan pegangannya. Itu tidak akan bertahan selamanya, tetapi akan bertahan cukup lama sampai keamanan tiba. Keheningan menyelimuti lorong, berat dan pekat. Satu-satunya suara adalah napas kami yang tersinkronisasi dan terengah-engah. Carlos ambruk ke dinding, meluncur ke lantai. Dia menyeka darah dari luka di atas alisnya, mengotori pipinya. Dia menatapku. Aku berantakan. Rambutku terlepas dari sanggulnya yang kaku, membingkai wajahku dengan helai-helai liar. Seragam pelayananku berlumuran minyak dari pintu lift. Aku gemetar, penurunan adrenalin mulai terasa. Kau menuangkan air ke kotak sekering, kata Carlos. Itu bukan pertanyaan. Senyum kecil yang tidak percaya tersungging di sudut bibirnya yang berdarah. Saya tidak tahu sakelar mana yang untuk lift. Bisikku sambil menatap tanganku yang gemetar. Saya berimprovisasi. Carlos mulai tertawa. Itu suara yang gelap dan kaya yang seolah menggelegak dari dadanya. Dia mengulurkan tangan. Aku meraihnya. Dia menarikku ke bawah sampai aku duduk di lantai di sampingnya, di antara pecahan kaca dan lampu merah yang berkedip. Dia tidak melepaskan tanganku. Kau benar-benar menakutkan, gumamnya sambil membawa buku-buku jariku ke bibirnya. Apakah Anda tahu bahwa saya hanya melayani tamu? Kataku, tawa histeris lolos dari tenggorokanku. Kau menyelamatkan hidupku lagi. Ekspresi Carlos menjadi serius. Intensitas matanya membuatku terpaku di tempat. Aku menyuruhmu lari. Aku menyuruhmu jika kau merasakan bahaya untuk meninggalkanku. Saya tidak terlalu baik menerima perintah, jawabku sambil mempertahankan tatapannya. Anda seharusnya tahu itu sekarang. Saya tidak menyelamatkan bos. Saya menyelamatkan Anda. Perbedaan itu melayang di udara di antara kami, penuh implikasi. Carlos memasukkan tangannya ke sakunya dan mengeluarkan ponselnya. Dia memutar nomor. Antonius, katanya. Suaranya langsung berubah menjadi perintah dingin. Lantai 2, sisi timur. Lift dinonaktifkan. Kelompok Irawan ada di dalam.
Mereka punya senjata, dan berkat inhibitor yang mereka pasang, kami punya bukti niat mereka untuk melakukan pembunuhan. Telepon komisaris. Saya ingin mereka ditangkap. Bukan dibunuh, ditangkap. Biarkan mereka membusuk di sel sambil tahu bahwa mereka dikalahkan oleh seorang pelayan. Dia menutup telepon dan menatapku lagi. Siap pulang. Shift saya sudah selesai, candaku dengan lemah. Sekarang kau benar-benar pensiun. Kami keluar melalui pintu layanan ke malam Jakarta yang sejuk dan lembab, tepat saat sirene mulai meraung di kejauhan. Lampu biru yang berkedip-kedip dari mobil polisi memantul di aspal basah, melukis kota dengan keindahan yang kacau. Sebuah SUV hitam berhenti dengan decitan di pinggir jalan. Antonius melompat keluar, diapit oleh 4 penjaga. Dia melihat jas Carlos yang robek dan wajahnya yang berdarah. Lalu ke arahku. Dia mengangguk sekali, isyarat rasa hormat yang mendalam. Carlos membuka pintu belakang, tetapi tidak langsung masuk. Dia berbalik ke arahku. Pekerjaan selesai, katanya lembut. Kelompok Irawan sudah selesai. Ancaman sudah hilang. Kau bebas, Maria. Kau bisa mengambil uang yang kuberikan. Kau bisa kembali kuliah. Kau bisa meninggalkan perkebunan. Kau bisa memiliki kehidupan normal. Aku menatap pintu mobil yang terbuka. Aku menatap cakrawala kota. Dunia yang dulu aku huni. Dunia tagihan yang menunggak, ketakutan, dan ketidakberartian. Lalu aku menatap pria di depanku. Monster bagi sebagian orang, penyelamat bagi yang lain, seorang pria yang menantang dunia dan menang, tetapi yang membutuhkan seseorang yang mengawasi bayangan yang tidak bisa dia lihat. Aku menyadari bahwa aku tidak menginginkan kehidupan normal. Aku menginginkan kehidupan ini. Aku ingin masuk. Saya tidak bisa kembali, kataku mendekatinya. Saya tahu terlalu banyak. Saya sudah melihat terlalu banyak. Apakah itu satu-satunya alasan? Tanya Carlos, suaranya pelan. Tidak, aku mengakui. Saya tidak ingin pergi. Tapi saya sudah selesai menjadi manajer rumah tangga. Saya sudah selesai dengan tugas rumah tangga. Saya sudah selesai dengan seragam. Carlos tersenyum. Dan untuk pertama kalinya senyum itu benar-benar sampai ke matanya. Itu bukan senyum predator. Itu senyum seorang pria yang akhirnya menemukan pasangannya. Jadi, apa yang kau inginkan, rekan? Saya ingin berada di meja, kata Maria, bukan menyajikannya, melainkan duduk di sana. Carlos Nagara, pria yang tidak membungkuk kepada siapapun, menyingkir dan memberi isyarat kepadaku untuk masuk ke dalam mobil. Setelah Anda, katanya. Maria Santosa meluncur ke kursi kulit. Saat Carlos naik di sampingnya dan pintu berat itu tertutup rapat, melindungi mereka dari kebisingan kota, dia tahu satu hal dengan pasti. Meja 9 bukan lagi batas, itu adalah takhta. Dan dia baru saja mengambil tempatnya. Dan hari ini, siapa tahu, ini bukan dongeng, itu pasti. Terkadang aku berpikir itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Dorongan brutal menuju sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan. Di lain waktu aku merasakan beban dari apa yang hilang, kepolosan, kenormalan. Hidup bersama Carlos adalah tarian konstan di tepi jurang. Dan meskipun dia berjanji akan membakar kota jika ada yang menyentuhku, bahaya tidak pernah tidur. Itu keputusan yang tepat. Ini rumit, selalu begitu. Tapi ini hidupku, dan itulah yang penting. Tidak ada akhir bahagia selamanya.